Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, kita berjumpa kembali dengan saya dari Maspul Elektronik. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas satu televisi, yaitu merek Polytron Slim. Adapun tipe Polytron ini adalah X52UV83. Adapun kerusakan TV Polytron ini, bila kita nyalakan, raster keluar, tapi rasternya juga buram, kemudian timbul garis blinking atau garis ruas buku, seperti garis ruas buku. Jadi kita tes dulu sebelum kita periksa mesinnya. Saya pasang kabel TV-nya, tekan on, kemudian tombol power ditekan. Nah, sobat-sobat perhatikan layarnya, seperti apa gangguannya. Nah, ini muncul logo Polytron. Dia dominan biru. Nah, memang sebenarnya normalnya itu biru, tapi ini normal birunya ini ada garis-garis ruas buku. Kemudian kayak buram juga. Coba saya pindahkan dulu channelnya. Ini ada garis ruas buku. Kita dekatkan dulu kameranya. Nah, sobat-sobat, ini ada garis seperti ruas buku. Kalau kita kasih gambar atau anten, gambarnya juga agak buram karena pengaruhnya dari garis-garis buku tersebut. Nah, oke sobat-sobat, saya matikan TV-nya untuk mempersingkat waktu. Kita cek mesinnya. Oke sobat-sobat, karena kita melihat gangguan pada layar, ada garis blinking atau garis-garis ruas buku, maka kita langsung periksa dulu tegangan yang ada di soket atau tegangan yang ada di grid pin RGB-nya. Apakah normal atau tidak stabil? Nah, sobat-sobat, saya nyalakan TV-nya dulu. Kita tes tegangannya yang ada di pin R-nya. Jadi yang kita ukur ini adalah tegangan yang ada di pin R dengan G serta B atau tegangan RGB-nya. Yang pertama kita tes dulu adalah pin R-nya. R. Perhatikan sobat-sobat berapa
pin R, tegangan kisaran 168, 62, 63, 63,0, 162, 162, atau 163, kisaran 162, 163. Kita pindah lagi ke pin B-nya, B. Nah, ini pin B-nya, sobat-sobat, hanya kisaran 24, 25. Sangat menurun sekali, di luar dari normal. Sangat kurang tegangannya. Harusnya lebih 100. Ini pin B-nya. Kita pindah lagi ke pin G. 161, 62, 167, ya 167, top 167, tidak bergeser lagi. 161, ya 161. Oke, pin R-nya tadi, pin R 160, 160, 161, 67, 67, 66. Nah, gangguan ini ada di grid B yang memproduksi warna biru. Oke, kita cek dulu komponen transistornya, transistor RGB-nya. Karena kita lihat ini tegangan tidak stabil pada pin B-nya. Sedangkan R dengan G normal. Jadi yang kita cek dulu adalah komponen atau transistor yang ada pada jalur B-nya. Apakah dia short atau rusak? Jadi kita lepas dulu transistor ini untuk memastikan apakah dia putus atau short. Nah, sobat-sobat, transistor RGB-nya saya sudah lepas. Adapun nomor transistor RGB ini adalah C842482. Nomor transistor RGB ini C2482. Kita tes dulu apakah dia putus atau short. Ternyata sobat-sobat, transistor ini sudah putus, bukan short, putus. Jadi arus tidak bisa mengalir. Jadi dalam penggantian
dalam hal penggantian transistor RGB yang ada pada soket tiap TV tabung, sebaiknya kita ganti sebaiknya kita ganti tiga-tiganya, karena setiap pin RGB masing-masing punya penguat transistor. Jadi karena ada 3 pin, pin R, G dengan B, berarti dia punya transistor juga 3. Nah, sebaiknya kita ganti tiga-tiga supaya seimbang semua baru. Jadi saya sudah persiapkan ada 3 biji, 3 transistor RGB, ada 3. Jadi kita ganti ketiga-tiganya. Oke? Oke sobat-sobat, pemasangan transistor RGB telah selesai. Tapi sebelum kita tes TV ini, alangkah baiknya kita periksa dulu elko video out-nya. Apakah dia kering atau tidak. Ternyata masih bagus sobat-sobat. Kita pasang kembali elko-nya. Karena elko ini ternyata masih normal. Itu elko video out. Ya nilai voltnya adalah 250 volt 10 mikro. Jadi setelah pemasangan elko dan penggantian transistor RGB, maka TV ini kita tes apakah dia sudah kembali normal atau apakah masih ada permasalahan. Baiklah sobat-sobat, saya pindahkan dulu kameranya. Nah sobat-sobat, saya colokkan dulu kabelnya untuk melihat tampilannya. Nah sobat-sobat, ternyata garis ruas buku atau garis blinking sudah hilang. Saya dekatkan dulu kameranya untuk melihat secara dekat. Nah sobat-sobat, garis blinking sudah hilang. Pencahayaannya juga sudah tidak buram. Oke sobat-sobat, alhamdulillah setelah pergantian transistor RGB sebanyak 3 biji, sebenarnya yang rusak hanya 1 biji, tapi kita harus sebaiknya kita harus ganti ketiga-tiganya. Karena di antara 3 ini kita tidak bisa jamin keseimbangan fungsinya karena sudah tua. Jadi sebaiknya kita perbaharui. Sebaiknya kita perbaharui agar ada keseimbangan. Jadi sobat-sobat, apabila kita menemukan kasus seperti ini, muncul garis blinking atau garis seperti ruas buku,
rata-rata gangguannya ada pada soket RGB. Bisa juga terjadi pada CRT-nya. Jadi terlebih dahulu kalau menemukan kasus seperti ini, kita tes dulu tegangan RGB-nya. Apakah normal atau tidak. Nah, ternyata dalam pengukuran tadi ada yang rendah, di bawah dari maksimal. Nah, kalau normalnya itu ya 100-an lebih, 150, rata-rata 150 minimal, khusus politron ini. Nah, ternyata pin B-nya hanya kisaran 60 lebih, jadi pin B kurang suplai tegangan yang dia terima, sehingga dampaknya memberikan dampak gangguan pada layar. Sobat-sobat semua, demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sobat-sobat semua, kepada user pemula. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan pagi ini kita beraktivitas dalam keadaan sehat, sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.